Selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini channel ini akan melanjutkan cerita tentang Ultimate Invasion. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton bagian pertamanya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Jauh di atas gemerlap kota yang tak tidur, di dalam sebuah markas rahasia yang dingin, satu sosok bekerja dalam kesunyian. Dia adalah The Maker, Reed Richards versi jahat. Dengan langkah penuh perhitungan, dia mendekati konsolnya, sebuah tahta teknologi yang menyimpan rahasia terbesar dunia ini. Di hadapannya, terbentang data para pahlawan terhebat di bumi. Nama-nama seperti Stark, Rogers, dan Storm terpampang di layar. Ini bukan sekedar arsip, ini adalah daftar bahan. Sebuah cetak biru bagi rencana yang akan mengguncang fondasi realitas. The Maker sedang mengamati, merenung, dan bersiap untuk membangun dunianya sendiri, tak peduli apapun resikonya. Di balik cahaya dunia yang hancur dan terbentuk kembali, para pahlawan seperti Iron Man, Doctor Strange, Black Panther, dan Profesor X menyadari bahwa pengetahuan bisa menjadi senjata paling berbahaya. The Maker, versi jahat dari Reed Richards, menyimpan rencana besar, menggunakan kecerdasannya untuk menulis ulang realitas itu sendiri. Dengan pemahaman penuh atas musuh-musuhnya, dia dapat menyerang bahkan sebelum mereka tahu dia ada. Sementara di tempat lain, Thor berlutut dalam renungan, merasakan getaran dari alam semesta. Cabang realitas kini menjadi cermin bengkok dari kehendak satu sosok, The Maker, arsitek dari realitas yang baru, di mana kemungkinan dan bahaya menyatu dalam satu bayangan kekuasaan tanpa batas. Di Asgard, Thor berlutut di hadapan para dewa, mencoba menegakkan kehormatan di tengah bayangan kehancuran. Loki dan para dewa lainnya mengamati, sementara cahaya Bifrost pecah di langit, menandakan perubahan besar yang mengguncang semesta. Di bumi, 4 manusia yang seharusnya menjadi Fantastic Four kini hanya penjelajah biasa, kehilangan takdir luar biasa. Dan jauh di balik itu semua, 2 raksasa industri, Howard Stark dan Obadiah Stane, bersulang dalam kemenangan mereka. Dunia baru kini dikendalikan oleh mesin, uang, dan ambisi. Sementara The Maker tersenyum dalam bayangan, menyusun ulang sejarah sesuai kehendaknya. Dalam dunia yang terus berputar di bawah bayangan kekacauan, The Maker melangkah di antara reruntuhan masa lalu dan potongan sejarah yang dia ubah sesuka hati. Dia tahu peluru akan tetap ditembakkan, bom akan tetap meledak, dan manusia akan terus menciptakan kehancuran mereka sendiri. Namun di balik semua itu, dia menemukan kehampaan, sejarah yang hilang, pahlawan yang tak pernah lahir. Tak ada Kapten Amerika di dalam es. Tak ada simbol kejayaan masa lalu untuk menuntun umat manusia. Di balik tatapan dinginnya, The Maker merenungi masa lalu. Dari ilmuwan biasa menjadi arsitek realitas. Dari penyelamat menjadi penguasa. Kini menatap dunia baru yang haus akan arah dan kekuatan. Dia berjanji dalam diam. Karena bagi The Maker, penyesalan hanyalah bahan bakar untuk ambisi berikutnya. Dan kali ini, dia yakin dia bisa melakukan jauh lebih baik. Manhattan, pusat dunia yang tak pernah tidur, kini disinari oleh kilatan merah dan emas milik Iron Man. Di langit kota, armor itu melesat dengan anggun, menjadi simbol kemajuan dan keangkuhan sekaligus. Warga menatap ke atas, kagum sekaligus terbiasa, seolah tontonan itu hanyalah rutinitas dari dunia yang telah terbentuk sempurna. Di ruang kendali, Howard Stark memperhatikan dengan bangga, sementara Obadiah Stane dan Tony Stark memantau hasil kerja mereka. Sebuah dunia di mana teknologi menggantikan keajaiban dan ambisi manusia menembus batas langit. Namun di balik gemerlapnya kota, bayangan rencana besar The Maker masih membayang, menunggu saatnya untuk membalikkan segalanya. Di laboratorium canggih Stark, Iron Man mulai turun dengan penuh percaya diri, sementara Obadiah Stane dan Tony Stark mengawasinya dari kejauhan. Iron Man mendarat di atas markas, simbol dari dunia yang kini dikendalikan oleh teknologi dan ego. Di bawahnya,
Generasi baru menyaksikan warisan yang dibangun atas kesombongan dan kejayaan masa lalu. Tony Stark muda hadir di antara mereka, menyaksikan ayahnya bekerja tanpa henti untuk membentuk masa depan atau mungkin mempertahankan kendali atasnya. Dalam dunia yang dibentuk oleh The Maker, batas antara kemajuan dan keserakahan semakin kabur, dan para jenius seperti keluarga Stark menjadi pion utama dalam permainan besar yang menentukan arah umat manusia. Di balik kilau megah laboratorium Stark Industries, dua sosok berpengaruh berjalan dalam bayangan ambisi dan tanggung jawab. Howard Stark, sang jenius pencipta keajaiban teknologi, kembali dihadapkan pada nasihat dari sahabat lamanya, Obadiah Stane. Dunia mengenalnya sebagai penemu yang mengubah peradaban, penyembuh penyakit, penyelamat jutaan nyawa. Namun bagi Howard, semua itu bukanlah soal pujian, melainkan hasil. Sementara Obadiah melihat sesuatu yang lebih besar, politik, citra, dan kekuasaan yang datang bersama nama besar Stark. Di balik langkah mereka yang tenang, tersimpan perbedaan pandang antara idealisme dan realitas dunia industri. Howard berusaha tetap teguh pada misi kemanusiaannya, tapi bayangan tanggung jawab dan permainan kekuasaan mulai mengintai dari setiap sudut ruangan. Di ruang kerja megah yang dipenuhi cahaya kota dan deretan armor Iron Man yang terpajang di balik kaca, Howard Stark berdiri memandangi simbol kejayaan sekaligus beban dari setiap pencapaiannya. Bersama Obadiah Stane, dia membicarakan masa depan yang kian rumit di tengah sistem yang dia bantu ciptakan. Sebuah sistem yang kini membatasi langkahnya sendiri. Howard tahu, setiap mesin yang dia bangun bukan hanya alat perubahan, tapi juga rantai yang menahan kebebasan untuk berbuat lebih. Sementara Obadiah menekankan kestabilan dan kekuasaan, Howard mulai menumbuhkan tekad baru, keinginan untuk mengguncang tatanan yang telah mapan. Di balik senyumnya yang tenang, ada rencana besar yang mulai terbentuk. Sebuah ide yang akan mengubah bukan hanya industri, tapi juga dunia. Howard Stark menatap kota dari jendela kantornya yang menjulang tinggi, merenungi arti dari semua yang telah dia ciptakan. Di balik kejeniusannya, tumbuh rasa gelisah. Pertanyaan tentang apakah dunia yang dia bantu bangun benar-benar pantas disebut kemajuan. Obadiah Stane, sahabat sekaligus mitra bisnisnya, mencoba menenangkan keraguan itu. Namun Howard tahu bahwa perubahan besar tak lahir dari kenyamanan. Di hanggar bawah, sebuah jet futuristik telah siap membawanya ke pertemuan penting bersama para pemimpin dunia. Diatur dengan cermat oleh asisten setianya, Pepper Potts. Tapi di balik rencana perjalanan itu, sebuah langkah yang akan mempertemukan Howard dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari politik atau teknologi. Di Latveria, di bawah langit yang dipayungi struktur raksasa misterius, The City, dunia bersiap menyaksikan momen bersejarah. Setelah 2 minggu penuh ketidakpastian, kota tertutup itu akhirnya membuka gerbangnya bagi para pemimpin dan ilmuwan terbesar di dunia. Di antara sorotan lampu dan kilau kamera, muncul 2 sosok yang mencuri perhatian, Obadiah Stane dan Howard Stark. 2 teknokrat jenius dari Amerika, simbol kemajuan dan ambisi yang tiada henti. Namun di balik senyum dan sambutan megah, tersimpan agenda tersembunyi yang akan menentukan arah masa depan manusia dan mungkin juga kehancurannya. Di tengah gemerlap pertemuan para tokoh dunia di Latveria, sosok legendaris berjalan dengan langkah tenang namun berwibawa. Dialah Hulk, sang abadi yang kini dikenal bukan karena amarahnya, melainkan kedamaiannya. Di sekitarnya, para pengikutnya memandang penuh hormat, seolah kehadirannya menjadi simbol ketenangan dalam dunia yang dipenuhi kekuasaan dan intrik. Tak jauh dari sana, muncul aliansi baru yang mencuri perhatian, Sunfire, Viper, dan Silver Samurai. Mereka adalah pejuang dari timur, melangkah dengan keyakinan menuju panggung kekuatan global. Dalam satu momen, dunia menyaksikan pertemuan para raksasa, bukan hanya dalam kekuatan fisik,
tapi juga dalam tekad untuk menentukan arah masa depan umat manusia. Di bawah cahaya panggung megah, keluarga Rasputin berjalan dengan langkah mantap menuju arena pertemuan dunia. Colossus, Ilyana Rasputin atau Magic, dan Omega Red tampil sebagai simbol kekuatan, keturunan, dan evolusi mutan yang tak terelakkan. Sorot kamera dan pandangan publik mengikuti setiap gerak mereka, antara kagum dan takut. Namun di balik keramaian itu, sesuatu mulai bergerak. Pintu besar yang selama ini tertutup perlahan terbuka, menyingkap bayangan 3 sosok misterius, penjaga emas dan The Maker. Sementara dunia menahan nafas, kota itu mulai terbuka, menandai awal dari babak baru yang akan mengguncang tatanan seluruh realitas. Sorak-sorai penonton menggema di udara saat para pemimpin dunia berdiri di bawah sinar terang megah, menantikan sesuatu yang luar biasa. Di antara penjaga emas yang berdiri tegap, The Maker mengamati dengan tenang, penuh keyakinan, seolah seluruh panggung dunia hanyalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Dalam pantulan helm The Maker, siluet para tokoh penting dunia tampak kecil di hadapan kekuasaan yang sedang dia bangun. Lalu langit pun bergemuruh, dan sebuah struktur raksasa mulai bergerak di atas kota. Dari balik awan, The City, ciptaan The Maker, mulai menampakkan dirinya, mengubah cakrawala menjadi simbol era baru yang akan menulis ulang sejarah umat manusia. Langit pecah oleh kilatan cahaya ketika pasukan cloning Avengers menyerbu dari berbagai penjuru. Puluhan Kapten Amerika, Thor, Wasp, Vision, dan Giant Man muncul bersamaan, membanjiri udara seperti gelombang kekuatan surgawi. Dunia bergetar oleh kehadiran mereka, seolah sejarah yang berbeda-beda kini bertabrakan dalam satu momen tunggal. Di bawah sana, Hulk, Howard Stark, dan Magic terkejut menghadapi serangan yang tak terhindarkan. Sementara The Maker berdiri di pusat kekacauan, tenang di tengah badai yang dia ciptakan sendiri. Pertempuran pun dimulai. Sebuah perang tak hanya untuk kekuasaan, tapi untuk menentukan siapa yang berhak menulis ulang masa depan umat manusia. Di tengah sebuah pertemuan besar para pemimpin dunia di kota buatan The Maker, ketenangan seketika pecah ketika pasukan klon pahlawan super melancarkan serangan kejutan. Petir energi dahsyat menghantam kerumunan yang panik, memicu kekacauan besar saat tamu-tamu mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dalam kebingungan itu, Obadiah Stane dan Howard Stark terlihat berusaha mencari perlindungan, saling berhadapan dalam ketegangan yang muncul dari rencana dan rahasia yang tersembunyi. Dengan Stark mempertanyakan tindakan Obadiah Stane di tengah krisis yang tak terduga ini. Serangan mendadak ini adalah upaya dari masa depan untuk menghentikan The Maker yang jahat agar tidak mengubah realitas baru yang dia ciptakan di bumi 6160. Saat kekacauan serangan klon pahlawan super mencapai puncaknya, sebuah pesawat pribadi milik Howard Stark dan sebuah kapsul canggih tampak melayang di atas mereka. Tepat setelah percakapan dengan Howard Stark, Obadiah Stane tanpa diduga memanggil armornya. Dengan kecepatan luar biasa, Stane melompat ke arah kapsul tersebut yang segera terbuka dan menyelimutinya dengan armor. Dalam sekejap mata, Stane bertransformasi, muncul sebagai sosok raksasa yang mengenakan setelan baju besi yang sangat kuat dan menyerupai Iron Man. Transformasi ini menjadi kejutan dramatis bagi Howard Stark yang hanya bisa melihat, menyadari bahwa temannya, Obadiah Stane, ternyata telah mempersiapkan diri untuk pertempuran ini dan siap mengambil kendali atas situasi yang berbahaya. Di tengah-tengah kekacauan, Obadiah Stane, Magic, Colossus, Omega Red, dan Silver Samurai langsung terjun ke dalam medan perang yang dipenuhi klon dari para pahlawan super. Mereka harus menghadapi segerombolan musuh yang tak terhitung jumlahnya, termasuk klon Kapten Amerika, Thor, Giant Man, dan bahkan klon yang menyerupai The Wasp. Di balik serbuan itu, tampak The Maker dengan tatapan marah dan penuh rencana jahat mengawasi pertempuran dari kejauhan.
Stain dengan kekuatan baju besinya berjuang keras melawan gempuran tiada akhir dari klon-klon para pahlawan. Hingga akhirnya sebuah serangan energi kuat dari klon Vision berhasil menembus dan melumpuhkan baju zirahnya. Di tengah baku tembak, Obadiah Stane yang berada di dalam armornya terlihat kewalahan, berusaha menahan serangan. Armornya yang rusak parah diserang langsung oleh klon Vision berwarna putih, membuat Obadiah menyadari bahwa kondisinya telah mencapai titik kritis dan ledakan tak terhindarkan. Hanya sesaat setelah kegagalan fatal itu, Howard Stark, Iron Man di semesta ini, tampak terperosok menyaksikan tragedi temannya yang sedang berjuang di tengah kehancuran. Sebelum akhirnya Obadiah Stane dalam momen pengorbanan dramatis menghilang dalam ledakan besar yang mengguncang medan perang. Lautan api dan asap mengepul dahsyat saat Obadiah Stane mengorbankan diri di dalam armornya. Ledakannya melontarkan tubuh Howard ke udara sebelum jatuh terhempas ke tanah yang berdebu. Di tengah debu yang mengendap, Howard Stark menyaksikan kematian temannya dengan mata tertutup, terluka oleh dampak ledakan dan kesedihan atas pengorbanan yang terjadi. Sementara itu, pertempuran brutal terus berkecamuk di sekelilingnya. Magic dan Colossus tampak berjuang keras melawan gelombang tanpa henti dari klon Avengers yang menyerang, di mana harapan dan keputusasaan bercampur aduk di medan perang yang telah merenggut satu nyawa penting. Di tengah puing-puing, Howard Stark terbaring tak berdaya dan terluka parah, memejamkan mata dalam kesakitan di hadapan kekalahan. Adegan beralih pada serangkaian klon Thor yang tanpa ampun menembakkan serangan petir ke arah Hulk, yang entah bagaimana berhasil berdiri, menahan gelombang kejutan petir yang menyakitkan. Sementara Howard tetap tak sadarkan diri. Dengan kekuatan yang tersisa, didorong oleh kemarahan dan rasa kehilangan, Hulk melawan, mengeluarkan raungan murka yang meledak-ledak dalam keputusasaan yang nyata, bersiap untuk melepaskan keganasannya sebagai balas dendam atas semua yang terjadi. Di tengah kegelapan total, setelah serangkaian pengorbanan dan serangan yang menghancurkan, semuanya menjadi sunyi. Adegan hanya menyisakan kegelapan pekat yang melambangkan kekalahan, kehampaan, dan nasib yang tidak pasti. Di bawah keheningan yang menakutkan ini, terdengar suara lemah, menyerukan nama Howard Stark dalam sebuah bisikan terakhir yang penuh keputusasaan dan rasa sakit. Suara ini mengisyaratkan bahwa bahkan sang jenius, Howard Stark, yang merupakan Iron Man di semesta ini, mungkin telah mencapai batasnya, meninggalkan pertanyaan yang menggantung tentang apakah ada harapan yang tersisa bagi para pahlawan yang tersisa. Setelah melalui cobaan yang mengerikan, Howard Stark tiba-tiba terbangun dari pingsannya di dalam sebuah ruangan. Matanya mengerjap-ngerjap, berusaha memahami kekacauan yang baru saja dia alami. Dia langsung disambut oleh sosok yang familiar sekaligus asing, yaitu The Maker yang berdiri di hadapannya dengan aura misterius. The Maker menjelaskan dengan nada dingin bahwa Howard harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa temannya Obadiah Stane telah tewas. Ada momen singkat yang penuh dengan penyesalan, namun The Maker segera memotong kesempatan untuk berduka, memberitahu Howard bahwa waktu untuk meratap sangatlah terbatas. Dengan ekspresi tegas, The Maker memerintahkan Howard untuk melihat kenyataan di sekitarnya. Sebuah pemandangan yang seketika membuat Stark terkejut dan terperangah, menunjukkan betapa besarnya bahaya yang kini mengancam dan betapa drastisnya perubahan yang telah terjadi di dunia mereka. Howard Stark benar-benar terkejut saat The Maker memperlihatkan apa yang ada di hadapannya. Terlihatlah pemandangan yang tak terbayangkan. Puluhan pahlawan super, dari sosok yang mirip Kapten Amerika dan Thor hingga yang menyerupai The Wasp dan Vision, berdiri diam dan tak berdaya. Mereka semua tampak kacau dan terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Howard Stark menuntut jawaban, berusaha mengetahui identitas para pahlawan, sekaligus menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. The Maker menjelaskan bahwa para pahlawan berasal dari masa depan yang berusaha menghapus keberadaannya.
The Maker lalu mengungkapkan bahwa dirinya telah mengatur ulang garis waktu dan realitas, sebuah tindakan yang menyebabkan sebab akibat menjadi tidak menentu. The Maker lalu mengajak Howard untuk mencari tahu bersama apa yang salah dengan realitas yang telah direkayasa ini, menjadikannya pion dalam rencana besarnya untuk membentuk kembali seluruh alam semesta. The Maker membawa Howard ke fasilitas tersembunyi, di mana pandangan mengerikan dihadapkan kepadanya. Sekelompok warga sipil yang ketakutan, termasuk klon familiar dari dunia yang direkonstruksi, dikawal oleh pasukan bersenjata berat. The Maker menjelaskan dengan nada tanpa emosi bahwa di kota ini mereka telah menjadi pembawa DNA benih atau seed DNA, dan melalui pemindaian regresi hampir semua orang diidentifikasi sebagai klon. Saat kerumunan itu berteriak ketakutan dan kebingungan, sekelompok tentara tanpa ampun melepaskan tembakan energi ke arah warga sipil yang tidak bersalah itu, mengubah mereka menjadi kilatan cahaya yang menghilang, menunjukkan bahwa mereka hanyalah tiruan yang siap dibuang. Howard Stark yang dipaksa menyaksikan pemusnahan massal ini hanya bisa menutupi mulutnya dalam ketakutan dan kengerian yang mendalam. Kengerian memuncak saat sisa-sisa klon yang dimusnahkan mencair dan meleleh dalam genangan menjijikkan, memperlihatkan klon pahlawan seperti Kapten Amerika yang menjerit dalam penderitaan sebelum mereka juga lenyap dari keberadaan. Howard Stark yang menyaksikan kehancuran ini meledak dalam amarah, menuduh The Maker sebagai orang idiot, dan menantangnya dengan pertanyaan apakah dia berencana untuk melakukan hal yang sama pada semua orang di realitas ini. Howard mengatakan bahwa para pasukan itu akan melakukan hal yang sama kepada The Maker. Dengan tenang, The Maker menjawab bahwa itu tidak akan berhasil karena dia bukan berasal dari alam semesta ini, dan itu yang memberinya keunggulan kekuatan. Menyaksikan sikap tak berperasaan ini, kesedihan mendalam tampak di mata Howard. Mengenang tragedi yang merenggut nyawa temannya Obadiah Stane, mengakhiri perdebatan dengan tegas, The Maker memerintahkan Howard untuk mengikutinya, berjanji untuk menunjukkan kepadanya sesuatu yang lebih mengejutkan. The Maker membawa Howard Stark ke inti fasilitasnya, yang rupanya adalah sebuah ruangan berisi teknologi yang bernama Immortus Engine. Howard, seorang insinyur jenius, seketika terpukau, mengenali bahwa struktur besar yang bersinar biru terang itu adalah mesin waktu yang dia sebut sebagai mesin tak terbayangkan. Dia segera mengkritik desainnya yang menggunakan sumber daya variabel, menyebutnya tidak stabil dan aneh. Namun The Maker tidak tersinggung, malah menjelaskan bahwa mesin itu sudah maju dan mundur sejalan dengan desainnya, dan dia bahkan tidak akan bisa membangun mesin waktu yang berfungsi. Howard kemudian menyadari adanya kerusakan pada mesin tersebut dan mendesak agar The Maker menghancurkannya untuk mencegah bencana. Dengan tatapan dingin, The Maker hanya meminta Howard untuk melihat sekeliling, menekankan bahwa mesin waktu inilah yang pada akhirnya akan menunjukkan betapa sempurnanya tatanan dunia itu sebelum semua kekacauan ini terjadi. The Maker mengungkapkan kepada Howard bahwa dia menggunakan mesin waktu tersebut untuk membentuk ulang dunia, menghapus ancaman yang berpotensi muncul, dan mengarahkan sumber daya menuju desain ulangnya yang unik, termasuk menculik orang-orang seperti Howard. Terkejut dan marah, Howard menyentuh tabung biru berenergi di dekatnya, memprotes kekejaman yang tak terbayangkan dari perbuatan The Maker yang menghancurkan masa lalu dan menghapus orang-orang. The Maker hanya menyeringai, mengklaim bahwa pemusnahan ini bukanlah pertemuan pertama mereka, melainkan yang kedua, mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. The Maker menjelaskan bahwa pertemuan pertama mereka telah terjadi berpekan-pekan sebelumnya. The Maker membuka helmnya, memperlihatkan luka parah di wajahnya, dan menyatakan kepada Howard bahwa pertemuan terakhir mereka jelas meninggalkan kesan yang dalam. Namun dia belum mati.
Dia menjelaskan bahwa tubuhnya mampu menyembuhkan diri dan mendistribusikan ulang otaknya, meskipun proses pemulihan luka yang tersisa akan memakan waktu. Howard dengan bingung bertanya mengapa The Maker tidak mati, dan The Maker menjawab bahwa ingatannya kini rusak, terfragmentasi, dan dia tidak yakin apakah dia mengingat hal-hal dengan benar. Namun ada satu hal yang dia yakini, Howard adalah satu-satunya orang yang dia percayai di alam semesta yang baru ini, bahkan mungkin lebih dari dirinya sendiri, meninggalkan Howard dengan pertanyaan mendalam yang tak terjawab. Kenapa? Setelah pengakuan yang mengejutkan tentang ingatannya yang rusak, The Maker menatap wajah Howard Stark yang terpantul di helmnya yang bercahaya biru. Di tengah teknologi mesin waktu yang menjulang, The Maker akhirnya mengungkapkan alasan mendalam di balik pengakuan kepercayaannya. The Maker percaya bahwa Howard adalah satu-satunya yang membangun semua ini. Pengakuan ini membalikkan semua yang diketahui Howard, mengisyaratkan bahwa Howard bukan hanya korban, tetapi mungkin adalah otak di balik bencana Ultimate Invasion ini, meninggalkan sebuah misteri yang sangat besar saat cerita ini mencapai titik akhirnya. Itulah tadi sedikit cerita tentang Ultimate Invasion bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian juga bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.